Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau kemarin kita tuh lab yang ini ya, yang implementasiin NAT ya, biar si VM itu bisa ngakses internet tanpa IP publik atau tanpa IP eksternal. Selanjutnya kita di modul ini tuh kita bakal nge-explore di bagian VM instance. Apa yang di-explore itu option yang ada, dan kita bakal nyoba bikin beberapa instance buat ngecek perbedaannya gitu. Gini, kita bakal bikin beberapa standar instance dan create advanced instance. Harusnya nggak lama ya, yang lama mungkin bagian yang explore-nya ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung start lab aja. Oke, tak buka Safari-nya. Fuck, wait. Bentar. Bentar coy, ngaduk tehnya dulu. Sip. Lemon tea nih coy, favorit baru. Seger banget sumpah. Nah, di tas pertama ini kita bakal bikin instance. Kita bakal bikin instance sama nge-explore ya. Oke, langsung aja tak kerjain. Ini tak minimize hamburger menunya. Kita bikin instance ya, kita langsung masuk ke kita belum login ternyata coy. Belakangnya aku ada lampu lalu lintas tuh. Oke, ini tak saya mengerti. Oke, terus kita masuk ke instance ya teman-teman. Oke, ini aku tak I agree dulu, I agree and continue. Ini tak minimize sekali, terus tak search di kanan atas ini VM instance. Nah, karena kita mau bikin instance, kita harus ngeklik create instance dulu cuy. Di sini kita belum punya instance. Apa-apa ya, kita bikin create instance dulu. Nah, untuk instance name-nya kita perlu disesuaikan dengan yang ada di Cloud Skill Boost ya, biar bisa ke grading. Untuk name-nya bentar, untuk name-nya kayaknya dibebasin deh. Bentar, takutnya kalau nggak dibebasin tuh dia nggak kedetek pas di grading. Hover over the question mark icon for advanced concept properly. Kayaknya dibebasin deh. Aku tak biarkan default ini ya. Ini aku tak kasih nama ini aja, VM task 1. Gini aja ya teman-teman. Untuk region-nya tak taruh ke USS 4 dengan zone di 4A. Zone-nya yang awalnya ini tak arahin ke 4A. Dengan mesin type-nya pilih ke bentar. Di sini kan kita pilih add 2 kan. Nah, di sini itu kita terkait mesin type ini, masing-masing mesin type ini punya total core dan total memori yang berbeda-beda. Untuk kasus tas 1 ini kita pakai E2 standar 4 ya. Bentar, kita coba arahin ke E2 standar 4. Nah, di bagian sini harganya kita disuruh memperhatikan cuy. Nah, kalau kita pakai 2 core 16 memori, kita kena $111 ya cuy. Nah, selanjutnya kita coba nih, kita kecilin nih, yang awalnya kita pakai 4 core kita turunin jadi 2 core, awalnya 16 GB memori kita turunin jadi 4 memori. Shared core E2 medium. Nah, sekarang setelah kita mesin type-nya kita kecilin, di bagian biaya bulanannya itu jadi $28 gitu teman-teman. Jadi kita biarkan
terpilih di E2 medium. Lanjut kita pilih networking. Nah di bagian networking ini kita cek di bagian sini, terus drop downnya diklik. Nah kita di sini kan dapat IP eksternal kan, secara ephemeral kan, atau secara dynamic kan. Nah kita pilih yang non, kita nggak mau request IP public ya gitu. Ini artinya apa cuy? Maksudnya IP public nih dead don't fall nih, maksudnya itu yang nggak masuk atau yang pasti nggak masuk? Oke, yang tidak termasuk. Nah di bagian sini aku nggak tahu nih yang tidak termasuk nih maksudnya gimana nih, apakah ephemeral itu langsung udah kena nggak masuk free tier, atau kalau ephemeral itu kena free tier tapi kalau dibuat static IP itu baru kena free tier? Aku kurang paham ya, kita bisa cek di bagian sini ya. Biasanya untuk IP public ini dia kenanya itu per jam teman-teman. Oke, langsung tak klik create aja. Nah lanjut, sembari nunggu nih aku coba tak baca ya, nanti kita nyoba. Wait, bisakah kita mengubah CPU platform? Oke, kita tuh nggak bisa ngerubah, kita nggak bisa ngubah mesin type. Aku nggak tahu kenapa, entah mungkin karena masih nyala atau nggak support. Harusnya sih bisa ya, secara normal tuh bisa. Nah kita juga bisa nambahin text network, terus nge-allow network traffic dari internet melalui firewall. Jadi seandainya kita anggaplah mau mengakses SSH nih, aku pengen dari laptopnya aku mau mengakses SSH ke si VM nya lah, berarti kita bisa nge-allow port 22 melalui firewall ya. Nah beberapa properties ketika VM itu dibuat tuh nggak bisa diubah, tapi ada beberapa juga yang bisa diubah. Nah kita juga bisa nambahin additional disk. Seandainya disknya kurang, yang awalnya hanya ada disk C ya ibarat Windows, kita juga bisa bikin disk tambahan, anggaplah buat di partisi D gitu. Nah kita juga bisa ngedetermine seandainya instance-nya dihapus ini, apakah boot disknya ikut kehapus atau dibiarkan tetap ada buat di backup datanya terlebih dahulu gitu. Tapi yang jelas seandainya VM dihapus dengan boot disknya tetap ada, yaitu kena charge lagi ya untuk boot disknya teman-teman. Nah secara normal atau secara default boot disknya ini tuh dia seandainya VM dihapus nanti disknya itu bakal ikut ke hapus, itu secara default ya. Tapi seandainya kita mau merubah, bisa tinggal dipilih jangan hapus ketika VM ke hapus gitu teman-teman. Nah ini fitur cukup penting karena kita nggak bisa bikin image yang dari VM dari boot disk ketika di attach ke running instance. Nah ini key-nya itu ada di running instance ya, berarti harusnya kalau instance-nya lagi stop tuh dia tetap bisa dibikin image ya. Nah kita nanti perlu nge-disable delete boot disk when instance is deleted gitu. Jadi seandainya VM dihapus, disknya itu tetap ada, plus buat memungkinkan kita bisa bikin sistem image dari boot disk gitu cuy. Loh kok klik cancel anjing, kocak. Ngapain baca panjang-panjang kalau disuruh nge-cancel. Ini aku coba CPU platform ya. Nah di bagian CPU platform di sini aku pakai Intel Broadwell ya. Jadi ini platformnya aku pakai Intel Broadwell. Berarti tandanya itu X8664 ya. Kita coba klik editnya itu yang ini ya. Kita coba klik edit, terus coba search yang CPU platform ini. Nah di sini tuh dia udah, di sini itu sebenarnya kita bisa ngubah si instance mesin type ya, dengan catatan kita harus nge-stop instance-nya terlebih dahulu. Jadi ketika running kita nggak bisa ngubah instance-nya, jadi harus ada downtime teman-teman. Oke kita cancel. Lanjut kita ngecek availability policy nih. Nah oke ini preemptive. Wait, ini cara bacanya gimana? Ntar diem. Preemptible ya. Oke jadi kita nggak bisa nge-convert VM normal ke preemptible instance.
dari non preemptible ke preemptible ya. Kalau kita dari awal mau preemptible, kita harus ngebikin dari awal dibuat gitu teman-teman. Nah, dengan catatan preemptible instance ini bisa di-interrupt ketika kapan aja, tapi untuk biayanya itu lebih rendah dibandingkan non preemptible ya. Untuk yang di AWS itu preemptible ini mungkin tuh spot instance, sedangkan non preemptible ini on demand ya. Jadi si on demand ini dia nggak bakal dihapus, nggak bakal diganggu, tapi dengan catatan per jamnya bayarnya normal ya. Sedangkan kalau mau lebih murah kita bisa pakai spot instance atau preemptible ini ya. Kita bakal pakai resource-nya si GCP ini yang nggak terpakai, tapi dengan catatan ketika resource-nya mau dipakai sama si GCP kita harus ngembaliin resource-nya ke GCP. Dalam arti kita mesin instance-nya bakal dihapus gitu karena mau dipakai sama si GCP hardware-nya. Nah, seandainya VM ini stop dengan alasan apapun itu, contohnya nih kayak outage atau hardware failure, nanti itu automatic restart-nya ini bakal start ya. Wih, itu maksudnya apa nih? Bentar. Remedy nih aku cuy Inggrisnya. Oh nggak tahu nih apa maksud dari idempotent ini apa nih, di written to handle second start properly. Oh oke, jadi paham. Jadi kan kadang tuh ada software yang bisa nyala dengan sendirinya dengan lancar, tapi ada juga software yang kalau mau nyala tuh harus di start secara manual dengan beberapa langkah gitu. Nah, seandainya kita pakai software yang kedua yang nggak bisa nyala dengan sendirinya, kita mungkin nggak mau nge-enable automatic restart. Jadi seandainya VM-nya restart ya percuma karena software-nya nggak bakal restart dengan sendiri, kita perlu nge-start secara manual. Tapi seandainya software ini bisa start secara mandiri, kita bisa nge-enable automatic restart gitu. Nah, ketika host maintenance VM-nya ini di set ke live migration ya, kita bisa ngehapus instance-nya ketimbang nge-migrasi ya cuy. Nah, kalau kita bikin perubahannya itu perlu beberapa menit untuk diimplementasikan ya, terutama yang terkait seperti networking ya, seperti nambah firewall maupun merubah external IP gitu. Nah, untuk explore logs kita bakal coba cek lognya. Kita tinggal klik di bagian logging, alias yang ini kita klik. Biasanya itu logging atau login. Logging. Oke, sip. Logging ya cuy. Set. Oke, ini kita close ini banyak banget nih info-infonya. Nah, di sini kita ada beberapa instance log ya. Kita bisa di explore aja sesuai kebutuhan. Di bagian kiri juga ada beberapa ada log field ya, ada severity dan lain-lain. Di sini kebetulan severity-nya masih info-info doang atau notice ya, jadi nggak ada yang lain. Oke, ini aku cek my progress. Oke, aman. Task 2 kita coba bakal bikin VM. Kalau sebelumnya kita pakai Linux ya karena nggak ngomong otak-atik, kita di task 2 ini kita bakal pakai Windows Virtual Machine teman-teman. Oke, caranya sama. Kita masuk ke VM ini, aku tak back aja. Nah, VM ini terus create instance. Untuk namingnya dibebasin ya, aku kasih nama VM task 2 gini. Nah, untuk region ini disamakan kayak tadi di US East dengan zone di 4A. Nah, untuk mesin type nya karena kita Windows jadi kita perlu memori yang cukup gede nih. Kita jadi pakai add2 standar ya, 2 CPU dan 8 GB memori. Standar. Oh, ini standar 2. Nah, ya bener ya, 2 CPU ya, virtual CPU ya. Nah, di bagian OS ini secara default dia itu kepilihnya itu ke Debian. Kita perlu ngubah ke Windows ya teman-teman. Windows Server. Nah, untuk versionnya kita arahin ke Windows Server 2016 atau Center Core. Nah, yang ini ya,
Nah, selanjutnya untuk disknya, secara default tuh si GCP VM ini dia pakai balance persistent disk ya. Untuk Windows ini 32 GB, sedangkan Linux tuh 10 GB. Kita perlu ngubah yang awalnya balance persistent disk, kita ubah jadi standard persistent disk ya. SSD persistent disk ya. Dan size-nya dinaikin ke 64 GB. Nah, terus langsung tak klik select, lanjut ke networking sini. Di networking sini kita bakal nge-allow traffic HTTP dan HTTPS alias port TCP 80443. Nah, yang ini ya, firewall allow HTTP dan HTTPS. Nah, terus langsung tak create aja. Untuk costnya dia di 134. Kenapa mahal? Karena ada kena premium image usage fee. Jadi karena kita pakai image-nya Windows Server, kita kena charge lagi teman-teman. Seandainya kita hanya pakai Linux, mungkin yang $67 ini nggak akan ada. Kita cuma bayar computing dan storage gitu, dan lain-lain sesuai keadaan ya. Di sini nggak fix gitu. Oke, langsung tak klik create aja. Nah, di bagian sini, yang atas ini kan, di bagian connect ini kan tulisan SSH kan. Nah, nanti yang VMTAS 2 ini tuh harusnya tuh di sini tulisannya RTP cuy. Kenapa bisa berbeda? Karena yang VMTAS 1 ini kita pakai Linux, sedangkan yang VMTAS 2 ini pakai RTP. Jadi untuk protokol remote ke Linux itu pakai SSH atau secure shell, sedangkan untuk protokol remote ke Windows itu pakai remote desktop protocol atau disingkat RDP. Begitu juga untuk port SSH ini 22 dan port RTP ini 3 berapa ya, 3389 cuy. Itu defaultnya ya, kita tetap bisa ngubah ke custom. Nah, selanjutnya kalau si SSH ini tuh kita bisa langsung remote dari konsol sini ya teman-teman. Sedangkan RTP itu kita nggak bisa remote dari web, kita harus pakai RTP client. Kalau di Windows tuh kamu tinggal ketik aja RTP, tapi aku Mac ini pakai Windows App. Bentar cuy, ada WhatsApp. Oke, lanjut. Alah, kocak, HP-nya jatuh. Nah, di bagian sini aku di bagian yang ini tak edit aja. Nah, di bagian sini kan ada PC name, ada PC name kan. Ini tuh diisi IP publiknya si VM alias yang eksternal IP ini ya. Nah, selanjutnya kalau aku coba save, terus aku coba connect, dia tuh nanti bakal minta password. Nah, kita kan nggak tahu nih passwordnya apa, kita nggak tahu username-nya apa. Maka dari itu kita perlu nge-generate-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita klik set Windows password, more action, ini kah more action ini? Kocak, caranya gimana? Nah, di bagian sini ya, set Windows password ya, kita username-nya biarkan default. Oke, berarti username-nya tuh ditaruh di sini. Oke, passwordnya dia lagi nge-generate. Nah, passwordnya yang ini ya, yang random ya. Oke, aku continue dan continue lagi. Mungkin ada beberapa latensinya ya. Latensinya mungkin agak tinggi ya, karena regionnya jauh ya. Oke, ini kenapa hanya ada CMD? Oh, oke, di sini tuh katanya kita nggak bisa connect ke VM ketika di lab ini, tapi kita tetap bisa memahami cara remote RTP ya teman-teman. Tadi aku pakai Windows App untuk di Mac OS gitu. Terus juga cara nge-reset password ya kayak tadi ya.
Tapi di sini emang nggak bisa muncul apa-apa ya, mungkin sama dia tuh GUI-nya. Oh bentar, kayaknya tuh karena ISO-nya deh, karena wait, core nggak sih, karena core nggak sih, iya karena core ini dia tuh minimal installation alias nggak ada GUI-nya, hanya CLI gitu cuy. Oke, aku juga baru paham nih kalau ada Windows CLI. Tapi meskipun CLI juga tetap ada tombol silangnya cuy. Enggak lah, kalau kesilang gimana terus, kocak. Oke, lanjut ya, kita lanjut loncat task 3 aja. Di task 3 ini kita bakal custom virtual machine ya. Caranya sama, kita coba klik ini, tak close dulu, terus aku overview, terus create instance. Nah, kita bakal bikin VM, namanya kita kasih nama VM task 3. Untuk region dan zone disamakan, zone-nya 4A. Terus mesin type-nya, di bagian sini kan udah pakai E2 kan, tapi di bagian mesin type ini itu ada dua pilihan teman-teman, ada preset dan custom. Kalau preset ini kita bisa pakai paket yang disediakan, anggaplah yang ini ya, yang E2 medium ini, berarti satu core 4 GB memori. Seandainya aku kayaknya kurang cocok deh, kayaknya aku cocoknya satu core 3 memori deh, 3 GB memori deh, kita bisa pakai yang custom ini gitu. Jadi bisa disesuaikan sesuai ternyata harus genap ya teman-teman, harus genap. Oke, untuk core aku jadiin 2 dan memorinya tak naikin ke 4. Untuk shardnya nggak perlu dicentang ya, jadi kita bakal pakai dedicated core. Nah, lanjut ke bagian OS storage ini. Di bagian sini kita pilih Debian 12, terus langsung tak create aja, jadi semuanya ini dibiarkan default. Oke, langsung tak klik create. Lanjutnya kita bakal SSH, kita bakal coba SSH, terus ngecek memori yang tersedia, terus juga ngecek memori swapnya apakah ada atau enggak, kalaupun ada sisa keberapa atau kepake berapa. Terus juga kita bakal ngecek details dari RAM yang diinstal ke VM, mungkin lebih ke arah hardware-nya ya, kita bakal nge-inspect hardware dari RAM VM-nya kita. Mungkin outputnya agak aneh ya, nggak senormal komputer normal, nggak senormal komputer biasa, karena dia tuh virtual machine ya, alias kayak hypervisor gitu. Kita SSH dulu. Oke, bodo amat, tak close aja. Nih mukanya aku nggak kelihatan ya. Coba tak naikin lagi nih cuy. Shit, kocak. Bentar. Yuk, ilah. Wah, udah nggak bisa nih, udah susah nih, udah mentok ini coy aku coy. Nah, kita udah masuk ke SSH, kita coba ketik command free. Di sini dia totalnya itu satuannya aku nggak tahu apa, kayaknya bytes deh. Kalau mau pakai human readable bisa pakai minhe. Nah, di sini totalnya itu 3,8 GB ya, kepakainya 500 MB, free-nya 2,5, dan sisanya kemana? Sisanya itu dipakai buff dan cache ya. Kalau aku coba hardtop, harusnya ada warna kuning-kuningnya di oke lah, berarti nggak ada komen headtop ya, kita harus install dulu, tapi aku nggak mau itu. Nah, lanjut kita coba DMI code T17, aku nggak tahu fungsinya buat apa. Nah, di bagian sini nih kita tahu spek dari RAM-nya kali ya, ada 4 GB, terus total width-nya 64 bits. Aku nggak tahu nih fungsinya buat apa ya. Nah, kalau nproc ini buat ngecek terkait spesifikasi total core dari CPU-nya kita ya. Di sini ada 2, tapi kalau mau lebih detail bisa pakai LS CPU. Nah, ini kan lebih detail banget kan, di sini core-nya CPU-nya 2. Terus ada arsitekturnya apa, model ID-nya apa, hypervisor vendornya apa, dan lain-lain.
Nah kalau udah aku exit aja, oke, cek list. Oke, alhamdulillah tas 4 ini udah kelar ya. Tadi kita udah berhasil bikin beberapa VM dengan beberapa type instance type dan beberapa OS ya. Yang pertama ini VM kecil buat administration purpose. Ini anggaplah tuh kayak buat jadi bastion host gitu cuy. Nah terus yang kedua tuh kita pakai standar VM untuk OS Windows, tapi Windowsnya CLI. Terus juga kita tadi bikin VM Debian, tapi speknya itu nge-custom sendiri, nggak pakai preset gitu. Nah dan deleted VM, perasaan belum disuruh hapus. Ya biarin aja ya, di sini aku udah dapat 100 gitu teman-teman secara overviewnya. Semoga ada gambaran. Ini aku nlab, ini aku close gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.